Nah, Pater, apakah selama masa Advent dan selama masa Natal boleh diselenggarakan pembaptisan dewasa, pemberkatan nikah, bahkan penerimaan untuk masuk menjadi anggota gereja Katolik? Untuk pembaptisan dewasa dan penerimaan masuk ke dalam anggota gereja Katolik itu kadang menjadi polemik, dan umat sudah tahu, pastor-pastor paroki juga sudah membuat kebijakan bahwa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh keuskupan masing-masing. Jadi buat saya sebenarnya untuk pembaptisan dewasa dan penerimaan masuk itu ikut saja kebijakan dari keuskupan atau pastor paroki Anda. Tapi yang menjadi permasalahan seringkali adalah pemberkatan nikah. Mari kita lihat apa yang diajarkan oleh gereja dalam dokumen-dokumennya. Secara normatif ya, pemberkatan nikah pada masa Advent boleh. Tetapi ya, boleh tetapi kurang pas menurut saya. Apa maksudnya? Kenapa saya katakan boleh? Karena secara normatif dalam buku Ordo Celebrandi Matrimonium nomor 54 mengatakan perayaan ini, yaitu pemberkatan nikah, dapat diadakan juga pada hari Minggu dalam masa Advent, hari Minggu masa Prapaskah, atau hari Minggu pada masa Paskah. Kemudian ditambahkan juga pada suatu misa hari raya, Rabu Abu, atau pada hari-hari biasa Pekan Suci. Sebagaimana juga dikutip dari petunjuk khusus tata perayaan perkawinan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tetapi ada catatan penting di situ, yakni dengan mempertimbangkan semangat tobat pada masa-masa itu, yakni masa-masa Advent, Prapaskah, Rabu Abu, sehingga tidak mengadakannya dalam suasana kemeriahan yang berlebihan, baik dalam perayaan liturgis maupun di luar perayaan liturgis, sebagaimana ada dalam dokumen perayaan Paskah dan persiapannya nomor 17, 18, 19 dan Ordo Celebrandi Matrimonium nomor 28 dan 34. Hemat saya, dengan ketatnya aturan ini ya, sebaiknya dihindari mengadakan pemberkatan dan perayaan pernikahan di masa Prapaskah dan masa Advent. Pater, ada istilah oktav Natal. Oktav Natal itu apa sih maknanya, Pater? Dan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Oktav itu artinya 8. Ya, maka oktav Natal artinya merayakan hari raya Natal selama 8 hari. Dan tanggal berapa? Tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Desember, dan 1 Januari. Inilah oktav Natal. Nah, di oktav Natal itu ada pesta-pesta yang ditaruh oleh gereja untuk kita pestakan dan kita rayakan oleh seluruh umat beriman. Yang pertama tanggal 26 Desember, Pesta Santo Stefanus Martir pertama. Kemudian tanggal 27 Desember, Pesta Santo Yohanes Penginjil. Tanggal 28 Desember, Pesta Kanak-kanak Suci Bethlehem yang bagaikan martir melindungi bayi Yesus dari kejaran Herodes. Kemudian tanggal 30 Desember, Pesta Keluarga Kudus, dan 1 Januari, Hari Raya Santa Maria, Bunda Allah. Seperti yang kita ketahui, sebelum Hari Raya Natal, umat Katolik memasuki masa Advent selama 4 minggu. Nah, Pater, selama masa Advent ini, perbuatan apa yang harusnya dilakukan oleh umat Katolik untuk mengisi masa Advent ini? Nah, saya kutip juga dari Direktorium tentang Kesalahan Umat dan Liturgi. Masa Advent adalah masa penantian, pertobatan, dan pengharapan yang penuh sukacita. Ini 3 maknanya. Penantian akan kedatangan Tuhan yang secara liturgis adalah Hari Raya Natal. Kemudian secara teologis juga kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertobatan sebagai tema sentral menantikan kedatangan Tuhan, dan pengharapan yang penuh sukacita. Ketiga hal ini bisa diwujudkan melalui 1. Membuat lingkaran Advent, atau di beberapa tempat menyebutnya sebagai Krans Advent. Kedua, prosesi Advent. Nampaknya ini jarang di Indonesia. Saya tidak tahu apakah mungkin ada di tempat Anda. Yaitu prosesi yang mengenangkan perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Yang ketiga, berefleksi bersama Bunda Maria. Di masa Advent itu ada novena Maria dikandung tanpa noda dosa
yang berpuncak pada hari raya Maria dikandung tanpa noda dosa atau hari raya Maria Immaculata tanggal 8 Desember. Kemudian ada juga novena. Nah, novena ini kan umumnya 9, tapi novena Natal yang di sini justru yang ditawarkan adalah 7 hari, di mana kita merefleksikan gelar-gelar Tuhan Yesus yang nampak pada antifon 7O tanggal 17 sampai 23 Desember. Kemudian, ya, seperti yang dikatakan tadi, membuat kandang Natal. Yang keenam, semangat Advent adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan yang datang mengalahkan dosa. Maka, pantaslah bila kita pada masa Advent mengalahkan dosa yang secara paripurna dan berpuncak nampak dalam saat kita menerima sakramen tobat. Saya rasa justru dari pengalaman saya ini adalah pengalaman yang indah untuk menyiapkan masa Advent, yaitu masuk ke ruang sakramen tobat. Nah, di luar yang dikatakan dalam direktorium tadi, beberapa umat ya di Jakarta, di Manado itu biasa membuat yang namanya misa novena kanak-kanak Yesus. Ini saya begitu ramai dan saya rasa ini juga salah satu cara untuk menyiapkan masa Advent, mengisi masa Advent dan menyiapkan masa Natal dengan begitu baik secara rohani. Oh iya, misa novena bukan misa ya, tapi novena kanak-kanak Yesus di beberapa tempat namanya itu adalah novena ayam berkokok. Nah, ini yang terakhir, Pater. Apa pesan Pater bagi seluruh umat Katolik Indonesia dalam menyongsong bulan Desember sebagai bulan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus? Nah, menurut saya, ya, 3/4 bulan Desember diisi dengan masa Advent. 1/4-nya adalah masa Natal. Kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya soal perayaan duniawi saja, ya, melainkan perayaan ilahi sekaligus manusiawi. Jika masa Advent tidak diisi dengan tepat, maka hari raya Natal dan masa Natal hanya akan berlalu sebagai perayaan hingar-bingar belaka. Jika masa Advent tidak diisi dengan benar, maka hari raya dan masa Natal hanya akan menjadi perayaan tahunan. Jika masa Advent dilepaskan dari misteri Kristus, maka hari raya dan masa Natal akan menjadi perayaan biasa seperti hari-hari libur lainnya. Karena itu pesan saya sederhana, supaya hari raya Natal Anda bermakna, maka maknailah secara tepat masa Advent. Wah, luar biasa, Pater. Terima kasih, Pater, untuk pencerahan dan juga katekesenya bagi kami, seluruh umat Katolik. Nah, semoga kiranya buat sahabat Katoliku keren yang menonton sesi podcast kita ini, semoga kiranya video kita bermanfaat dan untuk mempersiapkan diri kita menyambut masa Advent dan juga Hari Raya Natal. Sekian dan terima kasih. Shalom. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan memberkati. Aku percaya dan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan,